Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh kita lambaikan tangannya sekali lagi, shalom. Shalom. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini ada apa ya, kok hari ini meriah sekali, banyak yang pakai baju warna-warni gitu ya. Nah kebetulan hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau ibadah dan dipimpin dan dilayani oleh teman-teman dari berbagai usia lah ya, yang masih muda, generasi gitu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebagaimana dekorasi kita pada hari ini Bapak Ibu penuh dengan warna-warni, begitu pula dengan janji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, yang artinya adalah Tuhan selalu menyediakan apapun yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita telah menerimanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Karena kita tahu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita datang ke hadiratnya. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Bukan karena kuat dan gagah setiap kita, tapi karena kemurahan Tuhan yang tercurah tanpa batas bagi kita. Mari pastikan setiap kita yang hadir di tempat ini untuk menerima lawatan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya. Tuhan sudah mencurahkan lawatannya. Mari kita minta kepada Tuhan jangan sampai kita terlewatkan. Biar ketika kita keluar dari tempat ini, firman Tuhan itu terus hidup di dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, nama-Mu layak untuk disembah. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, mari naikkan pujian-Mu. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang Tuhan perlukan hanya satu kesungguh-sungguhan kita. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Kau mengasihi kami. Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari jamah setiap kami, Roh Kudus-Mu tercurah menuntut setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berikan setiap kami kuasa Bapa. Mari setiap kita Bapak Ibu Saudara kita handapkan hati kita. Kita membuka hati kita. Mari kita biarkan Roh Kudus menjamah setiap hidup kita. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Kau memenuhi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Mari kita berikan pengagungan kita hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Kemuliaan
hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari dengan sepenuh hati kita menaikkan pujian ini, pengagungan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak terima hormat dan puji. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Segala lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku, segala lidah kan mengaku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Raja semesta. Namamu tinggi di atas segalanya. Nyatakan sekali lagi, segala lutut kan bertelut. Amin. Segala lidah kan mengaku, Kaulah Tuhan, Raja semesta. Namamu tinggi di atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari angkat kedua tangan kita. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya.
percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyerahkan Tuhan, memberikan kuasa bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mengelu-elukan nama-Mu, untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Boleh sebagai kita bertepuk tangan? Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, mari dengan iman-Mu. Jadi ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, hey, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Dia adalah sumber dari segalanya. Haleluya. Hey, mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
kita lihat sebelah kanan kiri kita Bapak Ibu Saudara. Berikan senyuman yang terbaik. Karena kita punya Raja yang hebat. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Hey. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Katakan telah dikalahkan. Telah dikalahkan Oleh darahmu. oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Berikan selesai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat tinggi panci kita. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Amin. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu. Mari dengan iman kita katakan kita membebaskan. Bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian kami Tuhan. Kami percaya kemenangan telah terjadi bagi setiap kami. Haleluya. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Sama-sama. Katakan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita selalu bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Sekalipun mungkin dalam waktu-waktu ini kita semua merasakan, mungkin ada yang merasakan lelah, ada yang merasakan khawatir untuk masa depan, ketakutan. Tapi percayalah ketika kita datang ke hadirat Tuhan,
Tuhan yang memberi kelegaan bagi setiap kita. Tuhan yang berjanji, maka Dia juga yang akan menepati janjinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya. Kita beriman teguh kepada Tuhan kita. Apa yang mungkin mata kita lihat mustahil, Tuhan sanggup mengerjakannya dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita serahkan hidup kita seluruhnya buat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan kita. Dan kita percaya ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati kita, maka di situ mujizat pun terjadi. Makasih Tuhan. Makasih Bapa.
Kami percaya bahwa ibadah seperti ini bukan hanya merupakan sebuah kebiasaan yang baik, tapi ibadah seperti ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan sesungguhnya kami kering, sendirian, kesepian, bahkan kami bisa habis akal. Tapi bersama dengan Tuhan walaupun ada air mata, ada pergumulan, ada kekuatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi dan siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan beri suara kepada kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, biarlah hati dan pikiran kami terpatri melalui kebenaran firman mulai roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba serahkan diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Hari ini kita punya satu tema impactful prayer. Saudara-saudara yang terkasih, doa yang berpengaruh, doa yang berdampak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kehidupan kita. Dari Mazmur pasal 42, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara. Ayat yang Mazmur pasal 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini 42 ini ditulis oleh Bani Korah, tapi berdasarkan pengalaman daripada Raja Daud. Nah, pengalaman daripada Raja Daud itu latar belakangnya kita bisa melihat saudara di 2 Samuel pasal yang ke-13, 2 Samuel pasal yang ke-13 ya sampai pasal 18. Ceritanya begini saudara-saudara yang terkasih. Daud itu punya beberapa istri. Dan di antara 2 wanita itu satu melahirkan yang namanya Amnon. Dan satu yang namanya Tamar. Saudara bisa periksa nanti pulang di rumah dan baca cerita ini. Saudara-saudara yang terkasih, Amnon itu dia melihat Tamar bertumbuh menjadi seorang remaja dan gadis. Dan dia naksir sama Tamar. Dia mau kasih tahu sama raja, dia takut raja tidak mengizinkan. Karena itu mukanya kelihatan muram. Lalu sepupunya tanya sama dia, kenapa mukamu kelihatan muram? Saya naksir sama Tamar adik saya itu. Ya dari lain ibu, tapi saya takut raja gak izinkan. Kasih tahu aja raja, kamu pura-pura aja sakit. Supaya ketika raja datang besuk kamu kasih tahu sama raja. Waktu dia sakit dan raja datang besuk dia, raja tanya kamu sakit apa? Lalu dia berkata saya sebenarnya pengen makan kue yang dibuat oleh adik saya Tamar itu. Oh gampang kata raja, disuruhlah raja untuk memanggil Tamar. Dan Tamar tanpa curiga apa-apa dia buat kue dan dia kasih kepada Amnon. Di dalam ruangan itu ada banyak orang dan Amnon gak mau makan. Amnon bilang artinya jangan banyak-banyak orang, suruh yang lain keluar dulu. Akhirnya yang lain keluar saudara. Dan ketika mereka tinggal berdua, waktu kue itu diberikan oleh Tamar kepada kakaknya Amnon. Bukan saja kue itu diambil oleh Amnon, tapi tangan si pemberi kue itu ditarik. Dan hari itu terjadi perkosaan Amnon terhadap Tamar. Sesudah
Amnon memperkosa Tamar. Dia usir Tamar untuk keluar dari kamarnya dan pulang. Lalu Tamar berkata, apa yang tadi kamu lakukan itu sudah jahat. Tapi lebih jahat lagi ketika kamu selesai melakukan itu, kamu mengusir saya. Tapi Amnon menyuruh para pengawalnya sehingga akhirnya Tamar keluar. Dia pergi dan dia kemudian menaruhkan abu di atas kepalanya. Saudara, jubah yang maha indah itu saudara yang terkasih dalam Tuhan dikoyakan. Lalu dia pulang ke kakaknya yang namanya Absalom. Saudara-saudara, lalu Absalom tanya apa yang diperbuat oleh kakakmu Amnon itu. Lalu dia menceritakan dan sejak saat itu Absalom gak ngomong apa-apa dengan Amnon. Baik hal-hal yang kasar atau kata-kata yang kasar maupun kata-kata yang halus. Selama 2 tahun dia berdiam. Tapi bukan berarti bahwa di dalam dirinya ada ketenangan. No, ada sebuah dendam yang kuat yang dia taruh di dalam dirinya. Jadi orang pendiam itu belum tentu baik, saudara yang terkasih. Bapak Ibu, saya berasal dari Maluku dan kami orang Maluku itu biasanya ngomong lebih banyak daripada mikirnya. Mungkin kadang-kadang kayak orang Batak, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya lama di Jogja kuliah teologi, kuliah musik gereja, saudara-saudara yang terkasih, dan saya suka pelayanan di desa. Orang Jogja itu jarang ngomong. Makanya orang Jogja itu, orang Jawa itu kalau masuk jadi politikus handal, saudara. Karena kita nggak tahu apa yang mereka mau, saudara yang terkasih. Saya pernah ke Israel 2-3 kali dan saya tanya sama orang Israel, kenapa kalian sering menang kalau perang lawan Arab? Arab itu banyak ngomong. Jadi semua rahasianya kita tahu semua. Kita diam-diam ngalahin mereka. Sama seperti itu, saudara, kira-kira saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Absalom diam itu bukan karena dia baik, karena dia menaruh dendam. Dan satu ketika saudara-saudara yang terkasih, dia mengadakan pengguntingan bulu domba. Lalu dia berkata, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada raja. Raja nanti datang dong, saya mau ada pengguntingan bulu domba. Raja bilang gak usah lah, kalau saya datang ngerepotin kamu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dia bilang, Oke, gak apa-apa raja gak datang. Yang penting anak-anak raja. Amnon juga harus datang. Raja gak tahu bahwa sebenarnya dia sudah punya niat jahat. Dan ketika Amnon datang, dia bilang sama pengawalnya, kita akan kasih minum Amnon anggur. Dan begitu dia begitu dia mabok, silakan kalian bunuh dia. Dan saudara-saudara yang terjadi, lalu kemudian dia dibunuh. Amnon waktu itu dibunuh dan saudara anak-anak raja lari semua. Raja nangis. Tapi Absalom saudara dibunuh, Amnon dibunuh karena Absalom yang suruh. Lalu Absalom melarikan diri. Saudara, dia lari selama berapa lama? 3 tahun dia lari. Dan raja rindu sama dia untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kembali lagi. Karena itu saudara, satu ketika ada seseorang singkatnya kemudian datang kepada raja karena tahu raja rindu dan bilang kenapa raja gak suruh pulang. Karena gengsi saudara, dia mau suruh pulang Absalom, dia gengsi. Karena itu akhirnya Absalom pulang. Selama 3 tahun dia mengesingkan diri. Absalom itu katanya ganteng sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gak ada celanya. Saudara, saya tahu pasti Anda kenal dengan orang ini, namanya Riko Manangsang. Saudara, saya pelayanan sama dia dengan Asmiranda, dengan suaminya Vano, Jonas ke Kupang, saudara. Lalu beliau main musik, saudara, saya khotbah KKR waktu itu di satu tempat. Dan Vano sama Asmiranda bersaksi. Wah, diperlakukan tidak adil sejak penerbangan dari Jakarta ke Kupang. Saudara, kan Vano itu Ambon, Belanda, tinggi. Waduh, saya suka bilang jangankan perempuan, laki-laki aja bisa naksir dia, saudara-saudara yang terkasih. Lalu di atas pesawat itu pramugari memperlakukan kami dengan sangat berbeda. Waktu dia mau ke Vano, ke Jonas, dia bilang, Papa, mas mau minum apa? Dia sambil nunduk, ke saya dia bilang, Pak minum apa Pak? Beda banget saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu saya ingat, saya bilang nanti kalau di Kupang. Karena saya suka beberapa kali pergi ke Kupang. Lalu malam hari itu KKR mereka nyanyi sekitar 6 lagu. Saya sebelum khotbah saya sempat nyanyi 1 lagu. Lalu saya sudah khotbah, saudara-saudara yang terkasih. Panitia bilang lewat pintu belakang kita mau pergi makan. Waktu lewat pintu belakang kita agak berlari-lari kecil. Lalu anak-anak muda bilang tunggu. Saya berhenti dong. Asmiranda sama suaminya tetap jalan. Mereka nggak berhenti. Mereka kejar Asmiranda sama saya nggak dikejar, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, lalu kita naik di mobil. Asmiranda sama suaminya, Vano di depan mobilnya. Lalu mereka ketok-ketok kaca. Buka Kak, kami mau foto. Lalu Asmiranda sama
sama Vano buka kaca, difoto dengan handphone dari luar. Saya dengan Pak Riko Manangsang, kita mobil kedua. Lalu saudara kacanya sengaja saya buka supaya tidak diketok saudara-saudara. Itu namanya hikmat saudara-saudara yang terkasih. Tapi begitu saya buka mereka bilang, Pak tutup Pak, banyak nyamuk Pak. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang namanya Absalom itu katanya ganteng sekali karena itu Raja Daud menginginkan dia pulang. Dan waktu dia pulang sudah ke Yerusalem, Raja Daud berkata, dia enggak boleh datang. Dia enggak usah datang ke istana. Dan selama 2 tahun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Absalom itu Bapak Ibu yang terkasih enggak boleh datang. Lalu Absalom bilang sama sepupunya, anak daripada Raja Daud, kalau saya enggak boleh datang ke istana, lebih baik saya pergi aja, enggak usah tinggal di Yerusalem. Karena itu kemudian Absalom diizinkan datang. Dan kemudian dia datang, raja mencium dia. Dan itulah terjadi pengampunan saat itu. Tapi mulai saat itu Absalom buat permufakatan gelap saudara. Dalam hatinya dia mau take over, dia mau ambil alih kekuasaan bapaknya. Setiap orang yang datang mau ketemu bapaknya, dia berdiri di sebuah jalan menuju ke pintu gerbang itu. Dia cium orang itu lalu dia tanya, kamu berasal dari mana? Siapa namamu? Wah, persoalan kamu seperti ini. Kalau saya jadi raja, gampang. Lihatlah, raja nggak ada respon apa-apa. Biasanya selalu begitu kalau orang mau gantikan seseorang. Biasanya orang yang lama itu dijelek-jelekin sama dia. Saudara-saudara yang terkasih supaya dia dapat. Dan itu yang dilakukan dari masa ke masa. Dan 4 tahun kemudian Absalom mencuri hampir semua hati orang di Yerusalem. Lalu dia bilang, saya akan pergi. Dan kalau kalian dengar saya datang, ada tiupan sangkakala. Kalian berkata, Absalom sudah jadi raja. Lalu saya akan take over akan kepemimpinan ayah saya. Dan saya gantikan beliau jadi raja. Jahat banget ya. Anak begini saudara-saudara yang terkasih nggak tahu diuntung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang tua, orang tua, suami istri bisa mengurus 5 anak. Bisa ngurus 5 anak. Tapi anak belum tentu ngurus kita orang tua. Karena itu jangan terlalu berharap saudara-saudara. Tapi saya mau bilang karena hari ini anak-anak muda yang melayani. Kalau dari masa mudamu Anda menghormati orang tua, Anda diberkati sama Tuhan. Makanya saya kalau pelayanan kemana-mana saudara yang terkasih, kalau saya ketemu gembala, makin tua saya makin hormat. Karena saya lihat gembala makin tua, ini berarti makin banyak makan asam, garam, kecap, jeruk, lemon dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ketika orang-orang Daud dengar, Daud berkata, mari kita lari. Daud itu gak mau konfrontasi dengan anaknya. Karena dia sayang sama anaknya. Walaupun akibat dari orang punya banyak wanita, banyak istri, banyak persoalan. Oh, 1 istri, 1 suami aja banyak masalah. Penyesuaian aja susah. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak-bapak, jangan pikir bapak-bapak itu lebih kuat dari ibu-ibu. Saya sudah lihat wanita-wanita itu lebih hebat dari laki-laki. Seorang wanita dia bisa melakukan 5 hal dalam waktu yang bersamaan. Dia bisa gendong anak yang masih kecil, yang umur 1 tahun. Sambil buat sarapan untuk anak yang besar, yang umur 6 tahun mau ke sekolah. Sambil nonton televisi, sambil telepon, sambil nyetrika. Hebat sekali. 5 hal dalam waktu yang bersamaan. Lagi setrika, handphone bunyi. Bukan handphone yang diangkat, setrika yang diangkat saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, dia ke dokter. Dia bilang sama dokter, dokter, ini tolong telinga saya nih angus. Kenapa Ibu? Iya tadi teman saya telepon saya lagi setrika, lalu kemudian saya angkat bukan handphone bunyi, bukan handphone yang saya angkat, setrika yang saya angkat. Hati-hati kata dokter, lain kali kalau nyetrika jangan taruh handphone di samping setrika. Dia kasih obat, lalu dia berkata pulang hati-hati ya. Lalu dokter itu bilang, kenapa telinga kiri ibu hangus juga. Si goblok itu telepon lagi, saya angkat lagi. Makanya hangus. Saudara-saudara yang terkasih, tapi itu wanita hebat loh. Dalam satu waktu bersamaan dia melakukan 5 hal yang berbeda. Pria, aduh baru sakit sedikit. Sudah di atas tempat tidur, gak mau turun-turun. Sambil suaranya digetarkan. Ma, ada air. Kenapa? Papa mau disiram. Saudara-saudara yang terkasih, jadi saya mau bilang sebenarnya apa yang Tuhan dirikan di Taman Eden itu yang harus diikuti. 1 istri, 1 suami. 1 istri, 1 suami. Dan itu gak boleh diubah oleh siapapun. Ada laki-laki yang kurang ajar lalu berkata, kalau cuma 1 istri, bagaimana kita mau penuhi dunia ini? Itu bukan urusan lu. Urusan lu cuma 1. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya melihat di sini saudara, yang dikatakan kalau kita baca latar belakangnya, lalu dalam pelarian itulah, dalam pengasingan itulah situasi ini yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama kita melihat
Allahku, kata Allahku di dalam Mazmur seperti untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Barikoa. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Allahku sama dengan hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, rusa itu nggak bisa hidup tanpa air. Kalau Anda pergi ke daerah tropis, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara para the deer hunter, pemburu rusa itu, mereka kalau cari rusa, saudara yang terkasih, mereka hanya berdiam diri di sekitar sungai, sekitar danau, atau air yang mengendap karena air hujan. Dengan senjata tradisional, barangkali tombak, golok, dan barang anjing biasanya yang menyertai kalau di kampung. Lalu gak lama kemudian rusa akan muncul. Karena rusa itu gak bisa hidup tanpa air. Di Alkitab, saudara-saudara, banyak bicara tentang rusa. Dan ada banyak lagu tentang rusa. Ya, ada seperti rusa yang haus. Satu kali di Kalimantan ada KKR, saudara yang terkasih. Lalu waktu altar call, pengkhotbahnya bilang, mari kita akan nyanyi seperti rusa. Lalu pemain keyboardnya mainkan satu lagu. Lalu dia berkata, bukan rusa itu yang saya maksud, rusa yang satu katanya. Saudara-saudara yang terkasih, tapi rusa nggak bisa hidup tanpa air. Jadi yang namanya Daud mau berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tanpa Allah saya nggak bisa hidup. Karena itu saudara-saudara yang terkasih anak Tuhan, cari Tuhan bukan cuma waktu hari Minggu. No. Setiap saat, sebab kita mesti berkata, tanpa Tuhan saya nggak bisa hidup. Wah, kalau semua orang Kristen begini, pendeta nggak usah paksa-paksa, ancam-ancam dengan ayat untuk orang ke gereja. Karena orang sudah punya prinsip, punya keyakinan, sebuah kesimpulan bahwa kalau saya nggak dekat Allah, maka saya akan mati. Karena Allah adalah hidupku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ada banyak penginjil boleh datang. No Mensen datang ke Tanah Batak supaya orang Batak percaya kepada Tuhan. Yosef Kam datang di Maluku supaya orang Maluku, ciri khas lagu-lagu rohani waktu itu. Saudara yang namanya Kiai Sadrak berkeliling di Pati dan Salatiga. Dan Pati dan Salatiga ada banyak orang Kristen. John Sung buang ijazah S3 fisikanya dan datang ke Semarang dan Bandung. Itulah sebabnya Semarang dan Bandung banyak orang Tionghoa yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita mati. Tanpa Tuhan kita binasa. Saya dulu datang dari Maluku, saudara-saudara yang terkasih punya obat. Akar begini taruh di pinggang untuk obat berkelahi. Saya punya 2 buku kecil, not kecil. Ada satu obat di dalam buku itu, catatan itu, bagaimana menundukkan hati wanita. Saudara yang terkasih, istri saya orang Sunda, bukan karena obat itu, saudara yang terkasih. Kami ketemu di sekolah teologi di Yogyakarta. Tapi waktu saya datang SMA tinggal di Tanjung Priuk, 7 rumah dari rumah kakak saya naksir seorang anak semea. Takut putus, padahal belum pernah jadi. Saudara-saudara yang terkasih, lalu agak aneh, kita biasa cuci muka dulu baru mandi. Kalau obat itu mandi dulu baru cuci muka. Jadi sesudah saya mandi, saya balik lagi ke kamar mandi, saya usap muka saya 3 kali dengan air, tidak boleh dikeringkan dengan handuk, biar kering sendiri. Dan obat itu berkata kalau sudah kering, saya lewat di depan rumah anak semea, dia akan keluar dari rumahnya dan ikut saya. Dan begitu saya lewat di depan rumahnya, ternyata bukan dia yang keluar, omanya yang keluar, saudara. So I decide in my life, saya putuskan dalam hidup saya nggak percaya lagi. Sehingga satu ketika ada seorang pengkhotbah dari Timor, dari Alor, namanya Pak Luther Tubulao. Waktu dia khotbah di daerah Rempoa tahun 78, saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus. Saya bakar semua akar-akar kayu saya bakar, saudara yang terkasih, note itu, catatan itu, dan kemudian saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Yes, punya Yesus punya hidup. Nggak punya Yesus nggak punya hidup. Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena tidak ada satupun orang yang bisa berkata bahwa adalah jalan kebenaran dan hidup kecuali Yesus. Karena itu mencintai Yesus harus mencintai Dia lebih daripada apapun juga. Sebab janjinya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Penyertaannya tidak pernah berubah. Mujizatnya masih ada sampai sekarang. Karena itu Daud berkata bahwa seperti rusa merindukan air, demikian jiwanya merindukan Tuhan. Bagi dia Tuhan adalah segala-galanya. Karena Tuhan sama dengan hidupnya. Saudara yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bertemu dengan Allah itu adalah sebuah kekuatan. Bertemu dengan Tuhan itu adalah kekuatan. Makanya saudara kalau perhatikan khotbah itu selalu 3 poin yang selalu dibicarakan oleh pengkhotbah. Di mana-mana saja orang berkhotbah. Yang pertama, pengetahuan tentang Alkitab. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, perasaan orang harus digugah. Makanya ada ilustrasi, cerita dan seterusnya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, penerapannya. Apa yang kita mesti buat, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu ketika kita ada di gereja, bertemu dengan Tuhan, itu adalah kekuatan semua kita. Sehingga hari Senin, hari Selasa dan seterusnya, saudara, Anda dan saya diberikan kekuatan. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Medan, ada seorang pemuda naik di pohon karena dia putus cinta dengan pacarnya. Lalu dia buang diri berharap meninggal. Tapi ternyata dia nyangkut di dahan satu. Dan dia jatuh ke bawah, nggak mati, cuma setengah mati. Saya pernah baca di sebuah gedung di Sudirman ini seorang office boy. Lantai 7 dia naik, dia buang diri berharap supaya dia mati karena dia putus sama pacarnya. Tapi begitu dia buang diri ternyata lantai 5 agak menjorok keluar dan dia cuma jatuh di lantai 5. Tidak mati juga, setengah mati saudara yang terkasih. Mungkin orang yang suka naik dari pohon, naik dari gedung tinggi, buang diri mereka tahu lagu ini kali. I believe I can fly. No. You gak bisa terbang saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Haus. Kalau orang haus dia harus apa? Minum saudara-saudara yang terkasih. Kalau dia minum baru dahaganya saudara yang terkasih bisa teratasi. Mari minum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Daud berkata, jiwaku haus kepada Allah. Lalu dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara jangan lupa, waktu itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yerusalem adalah tempat di mana Allah hadir. Karena di sana ada tabut perjanjian, nanti bait Allah didirikan. Dari di mana ada bait Allah, di situ ada Allah. Karena itu Daud berkata, bilakah aku boleh datang? Anda dan saya sekarang tidak demikian. Yesus mengajarkan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi Anda mau di mana saja, ada Allah di situ. Panggil namanya, dia gak pernah tidak ada. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya baru pulang dari Jambi, KKR di Jambi, Bapak Ibu yang terkasih. Bulan Februari tanggal 9 kakak kandung saya meninggal di rumah sakit waktu mati. Karena itu saya harus menemani dia pulang ke Ternate 3,5 jam terbang. Lalu kemudian nyebrang 45 menit. Lalu kemudian naik mobil lagi sekitar 4,5 jam baru sampai di kampung kami. 3-4 hari saya di sana pulang dan bulan Maret kembali lagi karena ada ibadah. Lalu bulan Maret kembali, akhir Maret saudara-saudara yang terkasih 1 hari. Lalu besoknya pimpin retri di puncak. Besoknya ada pengucapan rumah. Lalu khotbah 5 kali di hari Minggu. Hari Senin saya sakit. Padahal tanggal 2-nya saya mesti berangkat ke Jambi. Karena tanggal 3 April itu Jumat Agung. Ada KKR, lalu tanggal 4 ada seminar, tanggal 5 ada KKR Paskah saudara yang terkasih. Tapi Selasa masih sakit, Rabu saya mau telepon panitia untuk bilang ganti saja pengkhotbahnya, cari orang lain. Tapi saya dalam hati saya mau khotbah tentang Jumat Agung ini, tentang penderitaan Yesus. Saya mah belum apa-apa, baru puskesmas, pusing-pusing keseleo masuk angin salesma, belum terlalu parah saudara. Saya mau bilang istri saya untuk izinkan saya pergi. Saya mau kasih tahu dia bahwa saya dalam keadaan sakit. Dan kalau saya bilang saya sakit, istri saya pasti tidak izinkan. Sebab istri saya nggak mau lihat saya sementara sakit dan pelayanan, artinya sendirian lagi pergi. Saya pernah tanya sama istri saya, kenapa mama begitu sayang sama papa? Dia bilang sebab produksi seperti papa tidak akan keluar lagi. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keadaan hari tanggal 2 itu hari Kamis berangkat dan saya bilang, Tuhan, saya mau tetap pergi, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya berdoa, Tuhan lakukan apa yang Tuhan akan lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, hari Jumat waktu KKR jam 9 pagi, saya khotbah diminta nyanyi, saya bilang gak bisa, jangankan nyanyi, khotbah aja di tengah diselingi oleh batuk, gak bisa. Hari Sabtu seminar 4 jam, saya masih agak demam tapi mulai berkurang, saya 4 jam, karena ada seminar biasanya ada tanya jawab, dan tanya jawab itu maksud orang macam-macam. Ada yang mau betul-betul mau tahu, tapi ada yang mau kasih tahu
kita bahwa dia lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Ya nggak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tapi hari Minggu saya bangun dengan kesegaran yang luar biasa. Saya bisa nyanyi beberapa lagu, saya bisa khotbah. Yes, karena doa itu punya kuasa yang luar biasa. Anda sedang minta kepada seseorang yang berkuasa atas segala sesuatu. Wah, senang banget saya menjadi hamba Tuhan, senang banget. Wah, kalau saya bayangkan dari SMP saya bisa jadi hamba Tuhan, luar biasa. Hari Senin Glenn Fredly punya acara di Kuningan sini, dan besok tanggal 1 maksud saya acaranya dia, untuk mengenang dia ada beberapa penyanyi. Dan besok saudara-saudara yang terkasih, saya diminta untuk bawa firman Tuhan, pertemuan keluarga, dan mereka mendoakan acaranya. 3 tahun terakhir sebelum dia meninggal, saya yang selalu mentoring dia. Karena itu waktu dia meninggal saya begitu sedih karena saya nggak bisa datang, saya diserang stroke waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu berdoa di rumah, di mana saja saya berada, kepada siapa saja yang saya kenal, saya bisa punya dampak untuk orang-orang itu. Saya nggak mau hidup hanya sendirian. Karena saudara, saya percaya bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita untuk saudara kita hadir bersama-sama dan saling menguatkan. Kan kita suka nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa diam aja, nyanyi sama saya. Ini kan ibadah, bukan konser tunggal. Iya dong. Saya pernah nyanyi di Amerika, saudara, keliling Kanada. Saudara-saudara, karena Amerika Utara, Kanada dan Amerika Serikat dalam 3 bulan. Itu menarik, di sebuah gereja itu orang-orang hitam. Pendeta lagi khotbah itu, mereka bilang, amen brother. Lalu maju ke depan salaman. Lagi khotbah tiba-tiba ibu-ibu dari sini, amen brother. Lalu maju ke depan salaman. Saya bayangkan saudara yang terkasih, kalau saya di sini khotbah tiba-tiba ada yang maju, pasti pendamping pendetanya bilang, tunggu. Salaman nanti aja, jangan emosi. Tapi orang bergairah seperti itu loh ikut Tuhan. Saya sakit stroke saudara yang terkasih 17 hari di RSPAD, Bapak Ibu yang terkasih, di antara hidup dan mati. Tapi Amsal 17 ayat 22 merupakan pegangan saya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu saya masih ada di kursi roda. Saya sudah khotbah di sebuah gereja di Grogol. Gereja besar saudara. Sambil saya duduk di meja karena ibu gembalanya bilang tolong siapkan kursi dan meja. Dan saudara, waktu saya khotbah saudara yang terkasih, karena tidak kena saraf bicara. Saudara-saudara yang terkasih, saya khotbah masih tetap dengan suara yang lantang. Orang-orang dari belakang masuk lihat. Aduh kasihan. Kenapa Bapak itu kok duduk? Waktu saya turun selesai ibadah, mereka tanya, Pak Hendri kenapa? Lalu saya cerita saya kena stroke 17 hari saya dari SPD. Aduh kasihan Pak, gimana ceritanya? Sambil mereka mulai nangis, lalu dibilang sama suaminya, dompet, mana dompet? Karena saya lihat dompet jalan, saya mulai cerita lagi, dompet. Dapat banyak. Saya pernah tinggal dengan orang Tionghoa, saudara yang terkasih. Jadi kalau bicara cuan, saya jago, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, kalau kita ada sampai sekarang, saya tahu karena ada orang-orang di sekitar kita yang berdoa untuk kita, saudara yang terkasih. Karena itu jangan anggap enteng di namanya kuasa doa itu, pengaruh daripada doa itu. Dia bisa saudara melakukan lebih daripada apa yang kita doakan. Seorang wanita di sebuah negara, saudara-saudara yang terkasih, maafkan saya kalau saya ngomongnya agak cepat saudara. Karena saya kalau ngomong lambat, bahan saya hilang semua dari otak saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, di sebuah negara ada seorang wanita percaya kepada Yesus. Dan dia ingin supaya orang-orang satu kantor dia percaya juga kepada Yesus. Dia nggak tahu bagaimana ngomong tentang penginjilan. Karena orang penginjilan itu harus bicara tentang bangun sebuah jembatan, yang jembatannya kemudian mengarah kepada Yesus. Dia nggak tahu, tapi dia tahu doa itu berkuasa. 15 menit sebelum pekerjaan dimulai di kantor itu, dia berlutut dan berdoa. Orang-orang mulai mentertawakan dia di dalam ruangan itu. Ada pendeta baru di gereja kita. Dia dengar itu semua, tapi dia tetap berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan kemudian, beberapa orang yang satu ruangan dengan dia mulai berlutut 15 menit sebelum pekerjaan dimulai. Dan sejarah mencatat, tidak sampai 1 tahun, peraturan di kantor itu, semua orang harus berlutut 15 menit sebelum pekerjaan dimulai. Jangan lupa dengan namanya doa. Jangan lupa dengan namanya doa, itu punya kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang kemudian dikatakan ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jauh dari Allah, itu adalah kepedihan. Jauh daripada Allah, kepedihan. Jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di gereja seperti ini kita diajar banyak melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan supaya kita timbul dalam sebuah keyakinan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan.
Karena jauh dari Tuhan. Kepedihan saudara yang terkasih. Saya punya guru vokal namanya Ibu Esther Nasrani, tamat dari Biola University. Teman sekolahnya adalah adik kandung dari Elvis Presley. Seorang penyanyi yang meninggal tahun 77. Saya dulu gandrungi dia banget. Saya dulu punya celana zaman dulu, kalau bapak-bapak di atas usia 50 tahun pasti tahu. Celana makin besar di bawah makin mantap. Namanya shoot bray, betul ya? Makin besar. Kalau kita jalan sampah kiri kanan tampias, saudara-saudara yang terkasih. Elvis kalau sudah nyanyi, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Wih, kita dengar itu kita semua bergetar. Bulu kuduk kita merinding semua, saudara yang terkasih. Tapi Elvis Presley itu akhir-akhir hidupnya sangat menyedihkan. Dia jauh dari Tuhan, dia pikir dengan uang, ketenarannya, dia bisa. Saudara-saudara, waktu kemudian muncul 4 pemuda dari London namanya The Beatles. Muncul di televisi, orang semua gandrungi. Dia marah, dia ambil pistol, dia cabut pistol. Dia tembak, kalau dia berkata ganti lagi televisinya. Ini orang yang paling bodoh, saudara. Sudah tembak, suruh ganti. Sama seperti orang yang ke karaoke. Udah nyanyi capek-capek, disuruh bayar. Itu paling bodoh, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Elvis kemudian dia mau tidur minum obat. Kalau nggak mau tidur minum obat. Penuh dengan obat. Dia mati dalam kesedihan. Dan adiknya sedih karena dia menjauhkan diri sebenarnya. Ada beberapa lagu rohani yang dia nyanyikan. Tapi orang nyanyi belum tentu bertobat, betul? Belum tentu, saudara yang terkasih. Karena itu saya dulu bikin persekutuan, Unity, saudara. Ada beberapa artis, penyanyi, pemain musik terkenal. Saudara, saya bilang sama mereka, saudara-saudara jangan cuma di stage. Saudara kelihatan dekat dengan Tuhan. Tapi dalam keseharian juga harus dekat dengan Tuhan. Karena jauh dari Tuhan, kepedihan. Kepedihan. Dekat sama Tuhan. Saudara yang terkasih, dekat mertua boleh. Tak kaya lagi, boleh. Tapi kalau pelit, ngapain saudara-saudara yang terkasih? Karena itu doakan supaya mertuamu takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya saudara, gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan terus diberkati karena didirikan di atas batu karang. Dan tidak ada suatu kuasa pun yang bisa mengalahkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pengalaman bersama Allah itu penghiburan. Pengalaman bersama dengan Allah itu penghiburan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya bangsa Israel itu punya pengalaman lebih daripada bangsa manapun. Karena mereka adalah orang-orang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang secara bangsa mereka punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam saudara-saudara yang terkasih Keluaran 14 waktu mereka keluar dari Mesir. Tuhan berkata, Musa berkata kepada bangsa Israel, kamu diam aja, Tuhan yang akan berperang melawan kamu. Wah, saya tidak tahu dari muka-muka Bapak beberapa orang senang dengan sepak bola kemarin. Ada yang beberapa juga yang begadang kayaknya saudara-saudara yang terkasih. Satu kali ada tontonan di sebuah gereja. Mereka undang saya untuk datang sebuah gereja di Kebun Jeruk. Saya masuk kaget sekali karena 400 orang hadir di auditorium itu. Lalu mereka bilang, oh Pak Henry datang, maju Pak. Ngomong sesuatu. Ngomong apa saya bilang? Nonton aja. Enggak Pak, ngomong sesuatu. Mereka, apa yang saya mau ngomong? Negara apa Pak yang Bapak pegang dan ada di Alkitab? Otak saya berpikir cepat. Brasil, saya bilang. Loh kok Brasil? Ada di mana Pak? Di Mazmur pasal pertama. Apa bunyinya? Apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Saya bilang sama mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi semua yang namanya sepak bola, semua orang punya peranan. Tapi dalam Keluaran 14 Tuhan berkata, kamu diam saja, saya akan berperang. Saudara yang terkasih, karena itu doa punya yang tadi bilang kekuatan lebih daripada apa yang kita minta. Sebab itu saudara, ketika yang namanya Daud, dia ingat semua bagaimana dia berjalan mendahului orang Israel dengan tabut perjanjian yang di depan. Mereka memuliakan Tuhan, memuji dia. Di sanalah penghiburan terjadi. Jadi jangan anggap enteng dengan puji-pujian saudara-saudara yang terkasih. Teman-teman yang bermain musik, teman-teman yang bernyanyi. Anda adalah orang terdepan yang mendobrak semua tanah-tanah hati-hati yang keras bagaikan tanah yang keras. Dan firman Tuhan itu bisa disampaikan. Makanya saya kurang suka, kurang setuju kalau orang bilang kami berdoa untuk ini. Terutama untuk firman Tuhan. Teman-teman yang bernyanyi, yang main musik. Mereka adalah bagian teman sekerja daripada pengkhotbah. Jadi kita semua sama-sama punya peranan.
Satu ketika Bapak Ibu yang terkasih kami pergi ke Palembang dengan Pak Yusuf Roni. Waktu rapat-rapat saya baru tamat sekolah teologi dari Yogyakarta. Saya lihat di kantong-kantong para pengusaha itu ada bolpen yang warnanya berbeda-beda tapi teksturnya hampir sama di atasnya. Ada putih-putih, ada merah marun, ada yang hitam, ada yang abu-abu saudara yang terkasih. Saya nggak tahu bolpen apa waktu itu. Malumlah tinggal di Jogja lama. Ke mall mahal sekali bolpennya. Saya mau punya itu, saya ke emperan toko di daerah Blok M Mall di dekat terminal. Ada 6.000 rupiah Pak, murah sekali, cuma nggak ada putih-putihnya. Apa ya, saya pikir Tip X, saya pakai Tip X beberapa kali. Dan saya yakinkan diri saya itu persis bolpen itu. Waktu mau terbang ke Palembang 40 pengusaha, begitu saudara pesawatnya delay sampai 3 jam. Ada seorang majelis tua lihat saya dan berkata, Pak, Bapak sekarang diberkati oleh Tuhan. Maksud Bapak apa, saya tanya sini, Bapak pakai Montblanc sekarang. Saya bilang, bisa aja. Karena saya takut ketahuan, saya tutup kantong saya, saudara yang terkasih. Lalu topik pembicaraannya ke arah lain, saya lepaskan. Tiba-tiba seorang majelis lebih muda, dia ulurkan tangannya di samping leher saya. Dan turun ke bawah ke kantong, lalu dia cabut. Lalu berkata, Montblanc kok garisnya tidak teratur. Lalu dengan kuku dia buat begini, terkelupas semua karena itu Tip X. Lalu seorang bapak kasih saya satu. Itu bukan poin saya, tapi poin saya adalah begini. Semahal-mahalnya sebuah bolpen, kalau dia nggak dipakai, dia nggak jadi berarti. Tapi walaupun bolpen itu murah, kalau dia dipakai, dia jadi berarti. Tahukah Anda dan saya mahal itu? Karena Tuhan mau memakai kita semua. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara yang terkasih. Yang terakhir ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Daud pernah tertekan? Daud pernah gelisah? Daud pernah marah, pernah kecewa, pernah kesepian. Semua yang pernah dirasakan oleh manusia itu juga dirasakan oleh Daud. Kalau Anda bisa berkata haleluya, puji Tuhan, glory bagi dia. Dalam keadaan normal itu wajar. Tapi kalau dalam bayang-bayang maut, Anda masih tersenyum, itu butuh anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Lalu dia berkata, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap pada Allah adalah jawaban atas pergumulan setiap kita. Karena itu saudara yang terkasih, saya berdoa supaya kita terus menjadikan doa gaya hidup, lifestyle dari setiap kita. Udah kunci ya? Supaya menjadi gaya hidup dari hidup kita. Singers bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, amin, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari berdiri bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Kami berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu Tuhan. Oh terima kasih. Oh pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Yes Tuhan, kami percaya pertolongan daripada-Mu, pertolongan yang sempurna. Karena itu Tuhan, kami percaya ketika kami bicara kepada Engkau, Tuhan Engkau bisa menjawab lebih daripada apa yang kami minta. Asal kami mengandalkan Engkau dan terus dekat dengan Engkau. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku.
kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar dari Daud. Dia seorang raja, kedudukan paling tinggi, nomor 1, disegani, ditakuti oleh lawan. Tapi satu ketika dia harus mengalami masalah. Dia tidak bersandar kepada kekuatan. Dia tidak mengandalkan kepada hebatnya pasukan perang. Tapi dia mengandalkan akan Tuhan. Dan terima kasih pada akhirnya Absalom mati. Tapi Daud dikembalikan lagi. Memimpin umat Israel. Itu kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti tetap hidup dan terus hidup. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk semua bapak-bapak di dalam ruangan ini. Sebagai seorang suami, Tuhan berikan mereka kekuatan. Sebagai seorang yang bekerja untuk terus menunjang ekonomi keluarga memelihara. Tuhan, Engkau yang terus menyertai. Bilang kami sama kami semua bapak-bapak, andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Semua istri, ibu-ibu yang ada, bila kami menjadi pendoa-pendoa yang kokoh tekun, tak berkesudahan. Karena dunia bukan makin baik, makin menuju kehancuran. Tapi anak-anak Tuhan harus hadir untuk menjadi jawaban bagi orang yang bingung dengan kehidupan ini. Sebab kami tahu kami ditakdirkan bukan hanya untuk menang, tapi lebih daripada pemenang. Bapak hamba berdoa untuk gereja ini, untuk jemaat ini. Dan Engkau memberkati mereka supaya hari Minggu merupakan hari kesukaan. Tiap hari merupakan hari di mana kami cari Tuhan dan dengar apa yang Tuhan mau. Kami lakukan supaya pada akhirnya kami boleh disambut oleh Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan dalam gereja ini. Biarlah jemaat ini terus jemaat yang fokus memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami semua bukan tujuan, kami semua cuma alat. Dan kami percaya tidak penting latar belakang pengetahuan dan pengalaman kami. Asalkan Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Ini doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom semuanya. Diberkati. Baik. Nggak ada ya yang mau kepedihan. Maunya adalah kekuatan, kata Pak Henry. Ya, oleh karena itu, dikatakan apa? Kita harus dekat sama Tuhan. Kekuatan akan datang. Untuk dekat sama Tuhan, kita harus apa? Berdoa sepanjang waktu. Artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Makasih Pak Henry Salakbarang atas pengungkapan kebenaran firman-Nya. Kiranya Pak Henry selalu dipakai Tuhan secara luar biasa dimanapun Pak Henry ada. Begitu juga keluarga, diberkati Pak. Tuhan berkati. Baik, saya juga mau mengucapkan makasih juga para yang melayani hari ini. Siapa? Bethlehem Kids, Beyond, dan para Inspire yang melayani hari ini sebagai untuk Genweek ya. Baik, saya ingin tahu adakah jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Saya ingin angkat tangannya aja. Kami ingin mengenal Bapak Ibu semuanya. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini ada? Ada? Oh, puji Tuhan. Ya, makasih. Makasih Ibu. Ya, baik. Kami mengundang kembali Bapak Ibu apabila belum ada tempat ibadah yang tetap untuk boleh bergabung bersama kami di tempat ini, memuji, menyembah bersama dan mendengar firman Tuhan di tempat ini untuk mengalami bersama Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kami undang para kolektan. Sebenarnya kita berdoa terlebih dulu ya, kita siapkan hati. Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan makasih ya Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang Kau ungkapkan melalui hamba-Nya. Biarlah semua itu boleh menjadi reminder Tuhan, menjadi guidance di dalam setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh menjadi kuat Tuhan, dimanapun kami dalam menghadapi segala perkara. Kami boleh tangguh di dalam Tuhan.
Kami boleh mencapai segala apa yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami juga boleh Tuhan mempersembahkan sebagian daripada yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan, kami siap memberi segala sesuatu dengan sepenuh hati kami. Demikian kami hamba berdoa dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan kantong-kantong diedarkan sementara Bapak Ibu apabila ingin memberikan melalui QR, di sini QR-nya. Baik, sementara kantong bersama diedarkan, inilah informasi minggu ini. Ya, jangan lupa hari ini ada satu ibadah satu kali lagi Inspire Service di jam 1 yang dilayani oleh Bapak Alvin Gunawan Susilo. Bapak Ibu, kami undang apabila Bapak Ibu masih ada sekitar jam 1 nanti, terutama para anak-anak muda untuk dapat mendengarkan atau mendengarkan pengalaman dari Bapak Alvin Gunawan Susilo. Nanti jam 1 siang di tempat ini, di tempat yang sama. Baik, berikutnya adalah untuk minggu depan, doa pagi di tempat ini ditiadakan dan kita akan mengundang Bapak Ibu untuk doa Bethlehem berdoa di pusat di Saint Moritz ya. Di Saint Moritz jam 9, ingat dia. Ya, jam 9 pagi di Saint Moritz lantai 18. Ya. Ya, Bethlehem berdoa minggu depan jam 9 pagi di Saint Moritz lantai 18. Berikutnya adalah untuk minggu depan kami undang Bapak Ibu beribadah di tempat ini kembali dan kita akan dilayani oleh gembala sakit kita, Pastor siapa? Bukan Liadi ya, kalau kata Pak Anton, Liadi. Ingat ya Pak ya? Bukan, jadi Pastor Zakaria Suparyadi ya. Kita akan disertai dengan perjamuan kudus dan mempersiapkan segala persepuluhan kita untuk dikembalikan kepada Tuhan di tempat ini. Baik, inilah yang berulang tahun sampai minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Stefani, Ibu Elvina Suryanto, Ibu Mengkawati Angkawinata, dan Ibu Sulastri. Kiranya Tuhan selalu membawa Bapak, Ibu-ibu dalam damai sejahtera kasih setia Tuhan dan sehat selalu. Diberikan umur yang panjang, damai sejahtera. Terima kasih dan sementara Pak Yadi akan memberikan satu pengumuman, informasi. Silakan Pak Yadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Henry pelayanannya. Terima kasih Pak In untuk pengumumannya dan saya melanjutkan Bapak Ibu. Tanggal 8 sampai 11 September, Gereja Kristen Sangkakala Indonesia secara nasional punya gawe 5 tahunan Bapak Ibu. Yaitu melaksanakan sidang sinode untuk pemilihan ketua sinode baru dan seluruh struktur dan jajaran yang ada di kepengurusan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, dalam rangka pelaksanaan ini, pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan di Jakarta. Dan kurang lebih akan dihadiri 250 pejabat hamba Tuhan GKSI dan belum termasuk juga panitia yang ada. Dan dalam pelaksanaan itu, maka kita terus terang juga mau menyampaikan bahwa kita membutuhkan dana. Dana untuk pelaksanaannya sendiri ada kurang lebih 400 juta Bapak Ibu. Dan saya mengajak di sini karena setiap gereja di seluruh Indonesia kita juga menghimbau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak memandang seberapa besar atau seberapa kecil partisipasi, tapi apa yang bisa kita lakukan itu merupakan wujud kita memiliki sense of belonging terhadap gereja kita. Dan nanti di depan Saudari Novi akan ada list Bapak Ibu. Dan di sini pun kami semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, kebetulan saya yang koordinatornya
fundraising, dan semua kita bergerak untuk membantu pelaksanaan ini agar lancar. Lagian juga Bapak Ibu, perlu kita ketahui, hamba-hamba Tuhan kita tidak semua hamba-hamba Tuhan yang mampu. Yang dari pedalaman-pedalaman kita subsidi. Karena tiket dan hotel semuanya kita tanggung dari kepanitiaan yang ada. Oleh karena itu, sekecil apapun, mungkin ada yang berkata, saya punya 50.000 mau ikut ambil bagian, silahkan. Nah, tapi kembali ke yang tadi sebelum ini, di sini juga dalam buku acara nanti kami akan menampilkan iklan bagi Bapak Ibu yang punya perusahaan, yang mau ikut ambil bagian menyumbang, bukannya menyumbang tapi perusahaannya ada di buku acara yang akan kita bagi, dan nanti kita akan cetak dalam jumlah yang besar, memperkenalkan kalau ada perusahaan-perusahaan Bapak Ibu juga, dengan catatan ini. Tapi yang langsung mau menyumbang, tolong tampilkan account yang tadi. Ya, Bapak Ibu di sini, dan yang sudah menyumbang, kalau yang dari sini tolong struknya, bukti dari sumbangannya bisa di WA ke Ibu Novi atau ke saya. Ini bukan atas nama pribadi, tapi semua atas nama gereja. Tapi untuk tertib administrasi sebagai bentuk laporan, oh ini dari daerah ITC, ini dari Kuningan dan sebagainya, langsung struknya bisa disampaikan ke sekretariat. Kalau yang langsung mau cash, langsung di depan sana ada meja nanti, dan bisa menuliskan jumlahnya, dan partisipasi Bapak Ibu sebesar atau sekecil apapun kami menghargai. Kami doakan semuanya menjadi berkat, dan Bapak Ibu juga diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Itu yang saya sampaikan untuk acara sinode kita. Kita doakan semua berjalan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dan gereja kita semakin maju, semakin berkembang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati. Setiap langkah hidupku menceritakan kasih setiamu Tuhan. Bahagiaku ada di dalam dekat sayangmu Yesusku. Ku melangkah penuh pengharapan di dalammu. Setiap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalammu dapat kemenangan. Jiwaku, Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalammu. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa lintas generasi, dan saya akan panggilkan Ibu Yesi Abednego, Saudari Yohana, Saudara Jonathan, Daniel, ya. Saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu, generasi demi generasi itu pasti akan datang dan silih berganti. Dan gereja ini
memiliki panggilan dan visi yang jelas, membangun generasi. Nah, oleh karenanya hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua yang tidak ikut ada di stage ini tetap ikut ambil bagian dalam doa. Kita mengaminkan, kita mendukung setiap doa yang dipanjatkan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk orang tua juga oma opa dari Golden Blessing Ministry di gereja ini. Terima kasih untuk setiap ajaran, teladan, dan kasih yang telah mereka berikan kepada kami. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita kepada mereka. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan. Kalau ada yang merasa sendiri, biarlah kasih-Mu yang menghibur dan menguatkan mereka. Berkati setiap keluarga agar terus menghormati, mengasihi, dan memperhatikan orang tua mereka. Jadikan Golden Blessing Ministry sebagai komunitas yang saling membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bisa dilanjutkan? Sini. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk generasi Beyond dan Inspire yang Engkau tempatkan di gereja kami. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi hidup mereka dan masa depan mereka. Kami berdoa agar mereka menjadi generasi yang mengasihi Engkau di tengah banyak tantangan hidup yang mereka hadapi. Kiranya hati mereka tetap teguh, hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Jadikan mereka generasi yang kuat dan berdampak sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami berkesempatan untuk mendoakan gembala kami. Terima kasih Engkau memberikan kami gembala untuk memimpin gereja ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan sukacita kepada gembala kami. Penuhi ia dengan Roh Kudus agar setiap firman yang disampaikan membawa perubahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, Engkau juga yang lindungi keluarganya, berkati pelayanannya, dan pakailah ia semakin luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu, agar melalui kehidupannya kasih Kristus boleh dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai gembala kami, Pastor Zakaria Suparyadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami melihat setiap generasi datang kepadamu. Mereka datang dengan penuh kerinduan. Mereka datang penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan. Engkau Allah yang sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami menyerahkan seluruh generasi di dalam gereja ini dalam tangan kuasa-Mu. Dari anak-anak Bethlehem Kids, Beyond Inspire, jemaat-Mu, dan sampai kepada Golden Blessing Ministry ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, yang masih pelajar, Engkau memberi hikmat akal budi, dan Engkau memberkati studi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Apa yang dilakukan, Engkau yang membuat berhasil. Dan kami terus berdoa, biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman, saling menguatkan dan berjalan bersama untuk menggenapi firman-Mu.
Dan biarlah bangkitkan generasi yang mencintai firman-Mu, hidup dalam doa dan memiliki hati yang melayani, mencintai sesama dan mencintai Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur kami menaikkan doa ini. Dan biarlah kekuatan kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan mereka, memberkati keluarga, bahkan memberkati gereja kami. Engkau Tuhan juga yang memberkati bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dan mari kita terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai dan membimbing kita dan memberkati kita. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, kemuliaannya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada siang ini. Dan yang diberkati bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.